Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah hingga hari ini kita masih bisa menikmati segala pemberian-Nya, baik itu berupa hidayah, kesehatan maupun kesempatan. Tak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat mengenai bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Pada dasarnya, seorang ibu merupakan orang tua yang wajib kita hormati selain ayah, tanpa adanya pengecualian. Karena hal itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Isra yang mengandung arti, dan Tuhanmu sudah memerintahkan kamu agar tidak menyembah dengan selain Allah, dan hendaknya kamu berbuat baik terhadap ibu dan bapakmu. Surah tersebut menjelaskan bahwa kita dilarang keras untuk berperilaku buruk ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kedua orang tua kita. Melalui surah ini, maka sudah dijelaskan bahwa menjadi kewajiban seorang anak untuk menghormati kedua orang tuanya, terutama ibunya. Karena berhubungan erat dengan adanya kita lahir di dunia, kita semua tidak akan pernah ada di dunia ini tanpa perjuangan seorang ibu dan ayah. Bahkan ada sebuah pepatah menyampaikan bahwa durhaka kepada kedua orang tua merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Jelas Nabi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Rasulullah SAW menyebut durhaka kepada kedua orang tua sebagai dosa besar. Beliau menempatkannya pada urutan kedua setelah syirik. Maukah kalian kukabari tentang dosa yang paling besar? Tanya Nabi kepada seluruh sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaan tersebut diulangi oleh Rasul hingga 3 kali. Tentu, wahai Rasulullah, jawab para sahabat. Beliau bersabda, Al-isyraku billah, menyekutukan Allah dan ulukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Terjemahan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, beliau juga mengabarkan bahwa Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada 3 orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kata Nabi dalam hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Al-Bashar, dan Al-Hakim serta disahihkan oleh Syekh Albani. Ketiga orang tersebut adalah pendurhaka kepada kedua orang tuanya, pecandu khamar, dan pengungkit pemberian. Terjemahan hadis riwayat Nasai, Al-Bashar, dan Al-Hakim. Beliau mensyahihkannya. Bahkan saking buruknya sifat durhaka kepada kedua orang tua, ia termasuk salah satu dosa yang disiksanya didahulukan di dunia. Artinya, orang yang durhaka kepada kedua orang tua akan menerima siksa di dunia sebelum siksa di akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada satu dosa yang lebih pantas didahulukan siksanya kepada pelakunya di dunia sebelum merasakan siksa yang disiapkan untuknya di akhirat selain durhaka dan memutuskan silaturahim. Terjemahan hadis riwayat Ahmad. Hadis-hadis di atas menunjukkan betapa bahayanya sikap durhaka kepada kedua orang tua, sebab ia merupakan perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Ta'ala, bahkan siksanya kadang didahulukan di dunia sebelum siksa di akhirat kelak.
Saudara-saudariku sekalian, marilah kita hindari sikap buruk ini. Mari kita menjadi anak yang berbakti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan orang tua kita. Amin. Sekira cukup sekian ceramah singkat mengenai bahaya durhaka kepada kedua orang tua yang bisa saya sampaikan kepada saudara dan saudariku sekalian. Semoga sedikit ceramah ini dapat bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari hidupku dengan kehangatanmu, kaulah ibuku, cinta kasih